Yang kali ini masih di episode With Engineering with Trust nih. Jadi ada teman-teman nih ya, pemenang juara umum nih kalau kalian tahu ya, dari kontes KJI dan juga KBGI 2025 nih. Apa sih KJI dan KBGI itu nih kakak-kakak? Jadi di sini ada 3 nih, udah ada Alif, Syahnas dan juga Arul ya. Nah, nanti kita tanya ya, soalnya mereka ini keren banget gitu loh. Kayak oke lah ya kalau juara berapa gitu. Ini loh mewakili UB, Teknik Sipil UB, juara umum nih. Halo, gimana kabarnya teman-teman? Halo, baik. Baik, Pak, baik. Jadi selamat datang ya, ini di podcast Aspirasi by Radio UB nih. Ini kalau boleh tahu ya, gimana perasaannya setelah memenangkan kontes ini? Akhirnya ya, balik lagi pialanya ke UB setelah sebelumnya itu beralih ke univ lain gitu. Iya. Bener ya? Mungkin dari yang juara dulu deh. Oke, mana nih? Nanti sebutin ya juaranya apa gitu. Kalau saya sih pasti senang ya Mbak, sama bahagia berkompetisi di ajang nasional yang cukup bergengsi. Jadi usaha kami selama berbulan-bulan kemarin, waduh campur aduk deh Mbak, capek dan lain-lain, akhirnya terbayarkan. Oke, satu orang, kalau kamu sendiri dari apa? Lomba apa? Dari KJI, kategori Jembatan rangka ya? baja, iya. Jembatan baja. Iya. Oh, jembatannya ini ada apa aja selain baja? Ada 2 kategori Kak, ada kategori rangka baja sama pelengkung. Oke, nah itu tadi kalian juga menang dua-duanya ya? Atau yang Iya, dua-duanya juara 1 Kak. kan, sobat aspirasi. Emang kalau kamu sendiri satu tim itu bener cuman 3 atau 4 orang gitu ya di sini? Kalau yang rangka baja 3 orang Kak, 3 yang orang. pelengkung 2 orang. Plus dosen gitu ya? Iya, nggak sama dosen itu. Oke, Iya. oke. Tapi masing-masing tuh punya dosen sendiri gitu kah? Iya, beda-beda. Nih kalau yang tengah gimana nih? Yang juara dulu deh, Mbak. Oke, Yang juara dulu. dulu. Kalau dari saya kan perwakilan dari tim KBGI Sipil UB, jadi perasaannya tuh pasti campur aduk karena sebelumnya dari tim tenis sipil itu belum pernah dapat juara gitu Kak di UB. Jadinya perasaan kita tuh pastinya senang, campur aduk dan terharu gitu ya karena kita udah prepare dari 2 bulan dari proses perakitan, dari persiapan proposal pasti kita ada ketika pas awarding itu juara 2 itu pasti terbayarkan gitu Kak. Wow, keren banget ya. Ini sama ya jumlah timnya 3 Kalau KBGI itu beda Kak. Gimana Jadi tuh? satu tim tuh 2 orang. 2 orang. Cuma 2 orang. Kalau di KBGI itu ada 2 kategori. Jadi ada kategori baja dan beton pracetak gitu. Oke, wah macam-macam ya. Nih kamu Iya. paham nggak nih? Nanti kita tanya lebih lanjut ya gimana. Itu tadi kemenangan spesifiknya. Nih kalau kayaknya kita lihat ya tulisan di bajunya itu. Kadep. Aduh, malu. Amera atau Ampera ya? Gimana nih Mas Amera. Kadep? Kalau sebagai saya dari Amera sendiri dan mewakili teman-teman saya, tentunya untuk kompetisi KJI dan KBGI tahun ini itu sangat-sangat menegangkan dan juga bahagia campur aduk lah masalahnya. Karena dari tahun ke tahun itu jarang sekali yang lolos 4 kategori sekaligus. Nah, itu jadi istilahnya pencapaian baru dan tentunya kami bangga sama adik-adik kami yang sangat-sangat keren ini Bangga lu Mas. Masih bangga lu. karena bisa lolos 4-4-nya dan bawa pulang juara. Alhamdulillah. Dan itu cukup. Oke, nah sebenarnya ini sih sebelum kalian berangkat itu ya, kan aku sempat lihat sih websitenya itu gimana dari lombanya. Tapi preparingnya untuk bisa kalian dapetin konsep itu tuh gimana sih untuk bisa masuk ke nasionalnya? Dari aku dulu kali. Boleh. Sebelum itu kan tentunya ada TOR dulu kan, Mbak. Di TOR itu dijelasin spesifikasi yang diinginkan dari panitianya, dari juri-jurinya. Kalau jembatan bentang sekian, lebar sekian. Kalau KBGI kan denahnya bagaimana tuh sudah ditentukan. Sudah kan? Iya. Jadi ukurannya sudah ditentukan, jumlah lantai juga sudah ditentukan. Nah, kami dari Amera itu menyiapkan untuk para calon-calon finalis itu istilahnya workshop kompetisi. Nah, di situ diberi pelatihan untuk mengoperasikan aplikasi buat analisa perhitungan
terus diajarkan juga untuk menggambar sama ngerender 3D buat visualisasinya. Nah, setelah itu ketika tor sudah keluar, maka dari Amira itu juga membedah tornya. Dikasih poin-poinnya, apa yang harus diperhatikan. Setelah itu dari Amira juga membuat istilahnya apa? Open apa ya, Pak? Bukan oprek sih. Membuka pendaftaran internal. Iya. Jadi siapapun dari mahasiswa Teknik Sipil UB S1 itu yang berminat boleh ikut untuk mendaftarkan timnya ke Amira terlebih dahulu. Nah, setelah itu sudah terkumpul nih tim-timnya. Nanti bakal dipandu, terus dikasih dosen pembimbing untuk asistensi tiap progres mingguannya. Sampai hari H pengumpulan. Nah, setelah semua sudah siap, sudah dicek-cek gitu. Dan kan kalau kompetisi seperti ini kan administrasinya lumayan panjang ya, Mbak. Dari Amira itu full bertanggung jawab untuk mengakomodir hal tersebut. Semisal pengajuan surat dospem, surat proposal ataupun yang berkaitan dengan tanda tangan surat itu dari Amira. Nah, jadi ini adik-adik kami yang finalis ini sebisa mungkin untuk fokus ke lombanya saja, tidak perlu memberikan suratnya. Nah, ketika sudah submit proposal kan nunggu penjurian nih, Pak. Nah, itu biasanya masa-masa tenang, nunggu dulu. Nah, ketika sudah hari H pengumuman, itu kan sudah didapat nih yang final berapa, dan kebetulan kan 4. Nah, itu langsung disiapkan, terutama dari material, terus kru, itu kami oprek kru itu, dan kebetulan yang daftar sangat banyak. Nah, tentunya dengan banyaknya minat ini juga sebenarnya bagus, tapi kan kami juga harus mengefisiensikan orangnya juga kan. Dan totalnya itu ada sekitar 70 sama finalis. Wow. Kru timnya itu. Keren ya. Nah, berarti itu sendiri alhamdulillahnya ada wadah ya, Amira ini buat menampung teman-teman semua. Kalau boleh tahu nih, kalau dari yang kalian tahu juga, kayak di Unifla itu juga ada wadah seperti ini atau mereka bergerak sendiri gitu? Kalau setahu saya di beberapa univ itu ada, Mbak. Mungkin yang saya tahu dari ITS itu ada Citra. Mungkin kalau nanti FYP salah banget ya dari UB. Terus apa lagi ya, Mbak? Mungkin itu yang saya tahu. UN-nya UGM ada. ada apa? Building Bridge itulah, lupa apa. GMBB kan. Iya. Kemarin pelaksanaannya di UNY ya? Iya, di UNY. Dan itu berapa lama kalau boleh tahu? Hampir seminggu. 1 minggu sih, Kak. Mingguan ya? Iya. Oke, nah itu sendiri ya, berarti ada beberapa tahap yang kalian lewatin dari mahasiswanya sipil itu sendiri. Berarti nggak bisa dong, berarti kalau tanpa lewat Amira di sama sekali. Lewat maksudnya dalam lombanya, Mbak, atau Dalam lombanya? sebenarnya bisa. Ini untuk kampus lain atau? Kampus kita? Oh, kalau dari kampus kami kebetulan dari himpunan mahasiswa sipil itu mewadahi seperti ini, dan di kerjasama dengan, bukan kerjasama sih, Amira itu bagian dari himpunan mahasiswa sipil, dan itu kayak diberi tugas untuk mewadahi hal tersebut. Jadi ya harus dari Amira, Mbak. Harus dari Amira ya. Wah, nih sobat aspirasi, kayaknya memang kampus kita ini sangat mewadahi sekali ya, akan akademik, non akademik semuanya. Jadi sayang banget nih kalau kamu dapetin kesempatan nggak berprestasi di kampus ya, gitu nggak sih? Iya. Nah, selanjutnya aku mau nanya sih, jadi konsepnya udah kebuat, lebih ke kalian udah nyediain ketentuannya kayak gimana, tornya kayak gimana, dari kalian masing-masing tim yang ngajuin itu diseleksi desainnya, terus di ACC baru bisa berangkat gitu ya. Oke, nah terus untuk di tempatnya nih, kalian tuh ngerakit ulang atau jatuhnya gimana pada saat di tempat di UNJ itu? Jadi kami itu sudah menyiapkan jembatannya maupun gedungnya itu di sini, Kak. Kami udah fabrikasi di sini, sudah latihan, sudah menyiapkan presentasi dan segala macam. Tinggal di sana itu mengaplikasikannya, Kak. Jadi tinggal ngerakit aja. Ada nggak pengujian lagi gitu dari tim juri, kayak beneran ini tahan banting atau gimana gitu?
Kalau dari di UE-nya itu masih ada tahap pengujiannya Kak. Kalau di jembatan kan ada uji pembebanan. Mungkin bisa dijelaskan sama Arul nanti. Kalau di KBG itu lebih ke uji getar. Jadi nanti setelah selesai kita rakit gedungnya itu, kalau di KBG itu maksimal 5 jam konstruksi. Kebetulan alhamdulillah kemarin dari tim UB itu 4 jam 36 menit. Jadi kita tercepat kedua, alhamdulillah. Ya. Ada orang yang berapa menit yang paling minim banget? Paling cepat tuh 2 jam 30 menit Kak, itu dari Jember kalau saya nggak Itu salah. apa? Robo ya maksudnya? Atau apanya? Kan nanti dirakit dulu Kak. Nanti setelah dirakit semua baru nanti diuji getar jadi kayak ada meja shakernya, itu seperti simulasi gempa. Nah, kalau dari UB sendiri itu kita ada 5 tahap pengujian gempa. Jadi ada 1,5 Hz sampai 5,5 Hz. Nanti digetarkan selama 60 detik. Nah, nanti siapa yang paling lama bertahan di tahap terakhir itu dia berarti bangunan tersebut itu memenuhi kinerja seismik gitu artinya. Kalau di UB sendiri itu tahap keempat itu lolos, tapi namun ke tahap 5 itu nggak lolos Kak. Jadi udah kolaps gitu, udah rubuh gitu. Jadinya seperti itu kalau di KBGI. Tapi kalau dari kalian sendiri udah tahu kan bakal ada berapa tahap gitu, dan kalian ujian di kampus juga melalui tahap itu? Kebetulan di kampus itu nggak diuji Kak, jadi kita di kampus cuma melatih rakitnya doang gitu. Tapi kayak ketentuan itu yang bakal dilombakan itu udah tahu Udah tahu. Udah skill ya? Udah tahu. Udah Ya. tahu. Iya. Kalau yang KJI gimana nih? Kalau KJI sama Kak, jadi kami merakit dulu jembatannya. Alhamdulillah kami dapat waktu yang tercepat Kak, sekitar 30 menit. Untuk yang kedua setelah kami itu sekitar 1 jam. Terus Gapnya setelah jauh. lumayan jauh. Lumayan ya. Terus habis dirakit kami melakukan pengujian jembatan, yaitu dengan cara jembatannya itu dikasih beban sebesar 400 kilo, kemudian dilihat berapakah penurunan tengah bentang jembatannya. Kemudian juga dilihat juga pas balik itu apakah baliknya banyak apa cuma stuck gitu urutannya. Berarti tahap paling krusial nih? Iya, pada paling saat- krusial. Paling krusial itu. Tapi kalau pada saat perakitan sendiri masih di kampus itu tahap krusialnya justru di mana deh? Kalau di kampus itu kalau paling krusial fabrikasinya Kak. Itu gimana tuh kalau boleh tahu? Kalau fabrikasinya itu Fabrikasinya tuh. kami Fabrikasi Pengerjaan sendiri bahan. Pak. fabrikasi sendiri. Gimana? Gimana? Kalau kami fabrikasinya di lab Mbak, dan dibantu Bapak Ibu dosen. Jadi nanti kerangkanya dibikin di situ. Itu untuk yang KJI. Untuk yang KBGI juga seperti itu, dibantu sama kru. Jadi ngecor itu sama kru. Malam-malam Mbak itu. Oh, oke, Iya. paham. Berarti memang dari tim kalian itu adalah jatuhnya ya, yang tim inti itu adalah pengembang gitu ya. Ya. Itu iya. membantu secara teknis. Iya. Iya Mbak, benar. Oke, nah kalau dari yang kamu lihat ya, kenapa juga teman-temanmu ini bisa menang? Ada tips tertentu nggak sih? Kayak hal tersirat gitu? Aku dulu atau? Oh dari saya Pak. Oke. Yang penting niat yang pertama sih Mbak. Benar. Soalnya orang tuh kalau misal ikut kompetisi itu kalau nggak niat ya buat apa gitu. Dan yang saya lihat dari adik-adik saya ini sejauh ini mereka punya ambisi dan punya kemauan untuk berlatih, memahami yang harus dihadapi gitu. Jadi mereka kan sebenarnya kan masih semester ikut tuh berapa semester? Semester 4. Semester 4 kan Mbak. Tuh semisal ini Shanas ini kan belum dapat kelas ini ya, dinamika belum dapat kan? Dinamika belum. Belum dapat. Baja juga belum. Nah, kamu udah dapat jembatan belum? Belum. Nah, belum, Mbak. Tapi mereka tuh punya niat buat belajar gitu, Mbak. Nah, jadi itulah yang paling penting, yang pertama. Yang kedua, selalu nanya ke Mas Mbak, itu juga penting juga. Aku jadi kesentil dikit nih ya sobat aspirasi, soalnya aku tipe yang harus menguasai semuanya dulu baru mau aku ikut lomba. Kalau nggak yang apa namanya, aku nggak paham, aku tuh takut kayak aku udah ngebebani nggak ya, kayak salah nggak ya aku gitu ya, takut nyoba gitu loh teman-teman. Nah itu tadi ya, berarti material dan juga ini dibantu oleh tim kru buat fabrikasinya. Terus nih ada permasalahan nggak terduga nggak selama kompetisi kemarin di ONY? Mungkin Shanas. Kalau permasalahan tak terduga itu kalau dari gedung ada sih Kak. Jadi kalau di gedung kan selain ada uji getar di shaker itu kita juga ada uji beban hidup. Jadi gedung itu kan kita tuh fungsi hunian jadi ada orang-orangnya gitu. Kita seperti bangunan yang sebenarnya.
Dan nanti setelah kita perakitan nanti ada kayak beban hidup. Beban hidup itu berupa plat baja. Jadi ketika kita konstruksi itu nanti perletakan ada beban bajanya gitu Kak. Tapi ketika di latihan itu kita nggak memperhitungkan perletakan beban hidup itu. Tapi pas di venue UN-nya itu baru dikonfirmasi kalau ada penambahan waktu. Jadinya itu ketika kita penambahan waktu beban hidup tersebut itu cukup memakan waktu. Makanya ada miskom di situ. Itu permasalahan yang tak terduga. Tapi alhamdulillah di tim UB sendiri itu gak lewat dari 5 jam. Oke. Tapi nih kayak gitu kan contohnya. Iya. Tiba-tiba kalian tahu nambah rakitan gitu boleh gak sih? Kalau nambah rakitan Gimana gitu? gak boleh sih Kak. Gak boleh Ya, soalnya itu ada ada parameter yang cukup banyak sih Kak. Jadinya kalau bisa itu apa yang kita latih di tempat latihan itu ya udah kita udah memperhitungkan matang-matang. Jadi apa resiko terbesar di latihan ini kita udah memperhatikan matang-matang apa yang terjadi ketika di venue gitu. Dan juga blueprintnya gitu ada ya? Ada. Jadi itu ditampilin di... Nanti iya ditampilin. Oke. Nah kalau itu dari KBGI ya, kalau KJI gimana? Kalau KJI kemarin ada sedikit kecelakaan di pelengkung waktu ngasih beban. Jadi kan kalau yang pelengkung itu bebannya bukan 400 kilo, tapi 250 kilo. Diberikannya itu tiap 20 kilo ya Mas? Ya, 20. Tiap 20 kilo sampai 250. Pada saat menaruh beban itu kemarin ada yang tidak sengaja tangannya kelepas gitu Kak. Jadi kayak bebannya Kebanting. ke impact, kebanting. Oh, berarti, iya. Itu Iya. yang naro-naro itu dari siapa sih? Dari Finalis. finalis. Dari finansial Iya. sendiri ya. Oh, berarti ada tekniknya juga Iya, ya. ada. Tapi Iya. itu faktor nggak terkira nggak sih? Misalkan di tim ini bisa jadi dia naruhnya kayak gini doang, terus tek gitu. Itu kayak gimana tuh jadinya penilaiannya? Tetap berjalan. Itu berjalan. Tetap Kak. berjalan. Tapi untungnya kemarin nggak jadi masalah besar sih Kak. Jadi masih aman jembatannya. Aman. Masih aman ya. Iya. Mungkin itu sih kayak dari segi teknis ya. Kalau non teknisnya aku kepo sih lebih ke saudara aspirasi ya. Kayak apakah kinerja tim, kekompakan tim itu mempengaruhi banget kalian. Jadi misalnya ada misalnya nih tim yang itu ada bad mutan susah banget dia diskusi. Terus yang ini ya enak lah orangnya. Itu tuh ngaruh banget gak secara psikologis gitu. Ngaruh nggak? Sangat ngaruh. Tapi coba mereka dulu yang bilang. Sebagai apa yang melaksanakan ya gimana gitu mentalnya. Kalau dari tim KBGI itu sebenarnya betul kata Mas Alif tadi yang namanya ikut lomba pasti niat ya Kak. Memang niat terus tuh komit gitu ya. Pasti gak luput dari yang namanya drama-drama ketika kita latihan gitu. Pasti ada kayak kita mut-mutan gitu ya. Sebenarnya tuh pasti ada, dan kalau dari saya sendiri solusinya pasti komunikasi. Masalahnya ini kita kan banyak pihak ya Kak, seperti kru, terus dari finalisnya, terus dari dosen. Apalagi kita dan kru itu pasti setiap hari bercengkrama kayak tiap hari ketemu gitu ya. Kalau dari saya sendiri sih memang komunikasi, kayak misalnya ada yang kita nggak suka kita langsung bilang di situ. Udah sih itu aja, pasti ada mut-mutan sih Kak. Oke. Kamu ini nggak lombanya sama circlemu juga nggak? Eh, Teman terdekatmu yang jadi tim gitu. Awalnya itu sebenarnya enggak circlean. Pertama itu deket dulu, kayak lama-lama bonding, kayak ayo ikut, oh ya ikut. Kan cuma 2 orang Kak. Kalau KJ itu lebih banyak orangnya. Kalau KBG itu cuma 2 orang. Dan kalau saya sendiri sih memang memilih teman yang tepat itu, tim yang tepat juga penting sekali sih. Dan itu Sangat berpengaruh. prosesnya lumayan lama nggak kamu sebelumnya? Itu sekitar 1 semester Kak. Udah bonding, habis itu udah oke orangnya, oh ini orangnya yang saya butuhin, oke. Ikut juga. Sekian nih Shanas. Kalau dari Arul gimana nih? Kalau non teknis sih pasti ada ya Kak. Kayak ngobrolnya nggak enak. Iya. Kayak apa? Ngasih sarannya kayak jutek gitu Kak. Jadi kayak waktu latihan itu jadinya nggak enak. Terus akhirnya pas H-1 sebelum perakitan itu kami ditemukan semua. Jadi kalau ada masalah kayak Oh, pernah eval ya? iya di eval sebelum ya? sebelum Siapa perakitan yang eval, Rul? Siapa yang eval? jadi sebelum hari H perakitan kami dikumpulin semua. Jadi kalau ada masalah langsung diomongin. Jadi kalau misalnya pas hari H hasilnya tidak memuaskan, jadi kayak udah clear gitu Mbak. Jadi nggak mundur panjang gitu lah Mbak. Iya. Nggak tiba-tiba nanti Iya. itu apa bentukan proyeknya
disenggolin gitu ya. Enggak lah ya. Biasanya di tempat di venue nih, banyak gak sih kayak dari tim-tim yang curang gitu? Maksudnya kayak ada aja kelakuannya aja dramanya gitu. Gimana Mas? Yo, sebenarnya ada sih Mbak. Cuma ini kan kami tuh percaya sama juri kan, dan pastinya juri juga tahu mana yang curang, mana yang benar. Nah itu ada kejadian lah. Saya nggak mau sebut nama kampusnya. Itu yang misal tadi ya Mbak, misal beban yang kebanting. Itu kan kalau ada dua kemungkinan nih, semakin bagus atau semakin jelek. Kan contohnya dari jembatan ya, itu kan lanjutan target kan ada targetnya. Kalau plus berapa, nilainya berapa, kalau kurang dari itu nilainya berapa. Nah, ketika jembatannya terlalu kaku, kan kita perlu menambah beban kan, Mbak, biar sesuai target. Nah, rata-rata kalau bukan curang juga sih, tapi mengakali. Jadi misal jembatannya terlalu kuat, bebannya dibanting, biar lanjutannya target gitu. Itu sih. Lebih ini curangnya ke mereka sendiri ya, bukan Iya. ke tim lain ya. Bukan yang kayak apa sabotase, nggak ada. Nggak ada, sejauh ini nggak ada. Aman lah berarti sejauh ini. Nih dari serangkaian panjang yang kalian ceritain ya, ada nggak 3 hal yang kalian mention? Jadi kayak mungkin kedepannya ada adik-adik juga yang bakal mengikuti kompetisi ini. Tipsnya dong kakak-kakak biar apa ya, pertama prepare oke, proses oke, dan sampai di final gitu. Satu-satu deh aku mau tahu. Nanti kadeknya terakhir aja karena dia mencakup semuanya ya. Kok bisa juara umum tadi aku kayak apa dia ada bonding tertentu ya sebenarnya gitu. Boleh dari ini Arul dulu deh. Kalau mau ikut KJI ya Kak, yang pertama pasti cari teman yang cocok, yang punya motivasi yang sama, yang niat. Terus jangan cuma teknis saja yang dipikirin, tapi komunikasi antar tim juga perlu, sangat perlu, biar nggak ada kayak cekcok gitu Kak. Terus harus mulai lebih dini juga. Kalau bisa mulai dari sekarang sih, meskipun kalian belum dapat matkul-matkul yang tadi yang belum diajarkan semester ini ya harus dikejar dari sekarang. Udah juga. Cukup. Dari Syahnas. Kalau dari aku sebenarnya cuma nambahin dari Arul aja Kak. Jadi selain dari tim juga, terus niat dan komitmen, karena ketika kita berkompetisi itu gak hanya kita mau keren-kerenan gitu ya, nggak mau ikut lomba itu biar keren, tapi enggak, sebenarnya lebih ke komitmen. Apalagi KJI KBG itu serangkaiannya sangat panjang sekali gitu ya. Jadi dari proposal, terus dari konstruksi gitu ya. Jadi yang penting komitmen, dan apalagi ketika proposal tuh banyak hambatannya sih Kak. Kayak misalnya hari ini mau maju dosen tapi kayak diulur-ulur, atau kita tuh kurang riset, dan apa yang kita kerjain proposal tuh itu sebagai pertanggungjawaban kita gitu. Kalau bisa apapun ikut kompetisi itu tetap komitmen dan cari tim atau teman yang tepat gitu. Nah itu tadi ya soal aspirasi. Ini kalau dari Kadepnya sendiri nih, gimana Mas Kadep? Mungkin dibagi dua ya Mbak ini, teknisan sama non teknis. Boleh. Kalau teknisan yang pertama pahami dulu tornya, dibedah tornya, apa yang harus dikerjakan, terus yang nggak penting tuh nggak usah dikerjakan, karena itu kan ada form penilaian ya Mbak. Jadi ya yang dikerjakan yang dinilai aja, karena waktunya kan juga mepet tuh, mending efisien waktunya. Terus pelajari jembatan-jembatan sebelumnya. Kan setiap kampus tuh pasti yang sering ikut tuh kan ada ini ya Mbak, ada database-nya lah istilahnya per tahun itu. Nah itu dipelajari, dan jangan lupa tanya ke Mas Mbak juga sebelumnya, gimana mereka nyiapinnya, apa yang perlu difokusin. Terus kalau udah, teliti lagi proposalnya. Nah itu yang paling krusial juga. Kan oke, kita jembatan kita bagus, gedung kita bagus nih. Tapi kan kunci buat lolos final kan proposalnya kan Mbak. Nah jadi proposal ini yang paling utama. Buat apa bagus idenya tapi penulisan dalam proposalnya itu masih kurang, itu juga harus diperhatikan. Terus kalau udah masuk tahap final ya harus latihan, itu yang paling penting juga, karena sejarah tuh Mbak ya, UB itu pasti tercepat.
dan pasti terindah. Nah itu juga aku mau terima kasih ke kru-kru, terutama ornamen yang setiap tahun tuh pasti dapat terindah. Itu Ini lumayan sebenarnya juga. lebih ke tantangan jadi ya setiap Iya. tahunnya. Iya. Ini membawa nama gitu. Iya, kan, ya, benar. membawa nama UB gitu. Jadi teknis ya? Nah, terus Non-teknis non teknis. Sebenarnya mirip-mirip sih sama yang disampaikan sama adik-adik tadi. Iya. Yang penting itu cari teman yang berambisi yang sama, niat yang sama. Kalau misal nemu nih orang, yang penting mau, tapi kan belum tentu dia bisa selesai sampai akhir. Nanti malah berada di jalan. Karena saya sendiri ya, Mbak, saya itu pernah jadi dua orang yang beda. Saya yang ambisi juga pernah, saya yang lagi redup juga pernah. Jadi itu kasihan temennya lah, kasihan temen timnya kalau gitu. Nah terus ya kalau ada masalah juga diomongin. Dan ini sih pola pikir yang penting itu semua itu udah diatur sama Tuhan. Asik banget Betul. ya. Memang ya dia jadi Benar. anak Tuhan dia dulu ini rajin ibadahnya teman-teman. Masya Allah. Insya Allah. Karena jujur ya Mbak, saya itu juga ikut kompetisi ini Terus 2 kali nggak lolos, yang lolos malah adik saya ini. gak apa-apa, kamu Iya. menularkan Iya. ilmunya. Nah, betul. Karena jadi emas tuh bahagia kalau adik-adiknya bisa juara. Bener banget Sobat Aspirasi. Ini kalau aku jadi rela deh. Misalnya ya adik-adikku menang ya juara apa gitu, pasti aku posting kayak, aduh aku ngerasa terlibat gak sih sebenarnya gitu. Walaupun sebenarnya secara teknis mungkin enggak, tapi kayak dorongan emosional, something else gitu ya. Itu Yes. benar membantu gitu. Nah aku mau terakhir sih lebih ke kalian. Ada kesan-pesan nggak buat teman-teman yang ada di sipil, apalagi kru-kru yang terlibat gitu? Dari Shanas nih. Oke, dari aku untuk semuanya kru KJI, KBGI, terima kasih banyak. Kita udah berjuang selama 2 bulan ini. Capeknya, terus gak tidurnya, dan banyak hal yang kenangan. Terus euforia kita ketika awarding itu gak bakal kita lupain sebagai finalis. Dan aku mau ucapin tolong apa ya? Teruskan perjuangan kita dari Mas Mbak, terus dari kita yang finalis di tahun depan. Apapun itu jangan lupa bertanya dan jangan pernah malu bertanya ke kita dan ke Mas Mbak, terus ke dosen juga, dan tetap semangat berkompetisi. Mantap. Mas Arul. Kalau dari aku, terima kasih sudah membantu kami dari latihan, buat ornamen yang keren banget, terus support kami. Iya. Kalau nggak ada kalian mungkin kami nggak ada di sini ya. Betul. Mungkin kita nggak akan juara. Dan Gak sedih gitu. Ini rendah dulu gitu ya. Tanpa pun ada apa gitu kayak gitu. Lanjut. ya emang kalau nggak ada kru mungkin kita nggak mungkin juara sih. Benar. Karena kru itu sangat penting. Kalau mungkin nanti kalian lolos kan pasti kalian punya kru. Manusiakan kru kalian, terus berperilaku baiklah sama kru kalian. Yes. Dan semoga kalian bisa meneruskan pencapaian ini. Iya. Oke, attitude jadi ya. Iya. Attitude ya. Mas Kadep gimana Mas Kadep? Closing statement. Masih banyak sih Mbak. belum closing statement. Monggo. Mungkin dari kami Amera itu yang pertama terima kasih ke koor krunya ya. Jadi kan ada koor krunya nih setiap lombanya Mbak. Iya. Nah, mungkin dari Baja ada Anan, kalau pelengkung ada Randy, dan di beton di gedung Baja itu ada Sigit. Akmal sama Sigit. Nah itu juga mereka kan dari Amera kan Mbak. Nah mereka yang istilahnya jadi koor krunya. Nah aku juga minta maaf kalau ada salah kalian dan terima kasih udah all in di kompetisi ini, mengorbankan waktu kalian. Terus pesan untuk para kru, pasti setelah ini mereka bakal semangat nih Mbak pasti. Udah lihat kondisi di hari H, udah tahu capeknya, udah ngerasain senengnya. Pasti mereka bakal, wah tahun depan saya yang harus juara. Yap. Pasti gitu. Yap. Pasti gitu. Pesannya ya semangat,
usahakan apa yang kalian impikan, tapi tetap terima apa hasil akhirnya. Tetap jangan sampai depresi lah. Kalau dapat juara ya dirayakan, kalian harus bahagia. Itu. Boleh nyampein ke ini nggak Pak? Ke pihak luar juga nggak? Boleh, silakan. Oke, mungkin kami minta, kok minta sih? Kami berterima kasih ke pihak sponsor, terutama Mas Mbak alumni kami, IKATSI UB, telah mencarikan istilahnya mendanai lah dengan yang cukup banyak juga sih Pak, makanya. Karena bantuan mereka sangat membantu kami dalam mempersiapkan kompetisi ini. Dan juga terima kasih ke Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami, dan terima kasih ke Mas Mbak terdahulu juga yang telah istilahnya legacy Ya. yang telah membangun Amera dari awal, dan sudah jadi kami itu terima bersih itu Mbak istilahnya. Nah, terus ya terima kasih ke kru, mereka mengorbankan waktu. Terus bayangin Mbak itu, waktu tugas mereka tuh, tugas besar kan, tapi harus fokusnya kebagi, harus ngekru, harus nemani Mas Mbak, terutama yang latihan, ornamen, terus apa lagi? Kreatif juga, kreatif yang bikin PPT-nya, bikin 3D gitu Mbak, mereka juga udah kerja keras, pokoknya ya udah itu aja Mbak. Mantap banget ya, ini orang-orang keren yang sangat tahu artinya rasa syukur. Kayaknya aku lihat ya orang-orang yang sangat apa ya bilangnya, aku bisa bilang kalian tuh bener-bener nggak egois gitulah ibaratnya ya, kayak orang-orang yang bener-bener mikirin kita di sini berproses bersama kayak gitu ya, dan hasilnya pun kita ya rayain sama-sama gitu loh. Nah, dan aku makasih banyak ya. Jadi aku tahu nih sebenarnya dunia teknik sipil itu seperti apa ya. Berarti ada tim-tim di dalamnya, dan juga beberapa hal penting teknis dan non teknis itu sangat diperlukan dalam kompetisi yang ada. Dan aku terima kasih banyak kalian udah datang. Mungkin kesempatan lainnya kita tunggu nih tahun depan. Yes. Ada hal yang lebih besar daripada juara umum. Apa ya? Ada sih Mbak sebenarnya. Apa tuh? Nggak ada nih. Ya udah juara apa paling besar. Semoga terus sukses ya, timnya terus kompak, dan juga sipil selalu jaya selalu. Amin. Dan kita pamitan dulu sama Sobat Aspirasi. Boleh say dadah. 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 Dadah.